Yang saya nggak sangka, hari-hari ini makin ke sini, makin kuat sekali modal itu. Gitu sehingga tadi gue berani sama orang tua lo, gue sumpahin lo jadi kodok gitu. Jadi karena itu setelah 98 itu, setelah itu saya pikir bagaimana cara kita nampung bekas-bekas aktivis yang lawan Soeharto itu gitu loh. Itulah saya pikir bikin Indemo itu. Jadi Indemo ini sebenarnya rumah buat aktivis-aktivis yang kehilangan lawannya gitu loh, kehilangan lawannya. Jadi kita masih kumpul-kumpul tapi udah nggak ada yang mau nangkepin kita gitu loh, kira-kira gitu loh. Jadi itu dimulai tahun 2000. Jadi itu pas Gus Dur presiden lah. Belum apa-apa, saya undang yang waktu itu ngomong mertua saya Profesor Sarbini sama Nurholis Majid. Pak Sarbini belum apa-apa bilang, Gus Dur ini kan manajemennya manajemen pesantren. Jatuhin aja, waduh saya pikir mati gua. jadi lucu memang ya. Tapi Gus Dur tetap ketemu saya, manggil saya, jadi kita tetap nggak ada perubahan lah, karena sejarah kita bersama-sama pernah melawan Soeharto itu. Nah, makin hari makin ke sini, kita udah berapa kali acara sampai puncaknya itu waktu zaman SBY itu kita cabut mandatnya lah. Saking jengkelnya karena begini, kok akhirnya demokrasi itu paling sampai 2 periode. Setelah itu mulai kembali penyakit lama kita gitu loh. Yang berkuasa itu mulai ya berkuasa gitu loh. Mulai ya tekan menekan lah gitu loh. Jadi sebenarnya saya udah melihat, aduh, kita udah dibajak sebenarnya dengan uang itu. Tapi yang saya nggak sangka, hari-hari ini makin ke sini, makin kuat sekali modal itu, sehingga tadinya pemilik modal yang tadinya masih di belakang-belakang, nyogok-nyogok, sekarang udah duduk di pemerintahan. Ini yang paling saya nggak sangka gitu loh. Perubahan ini yang menurut saya sangat signifikan. Jadi hari-hari ini kita lihat, mereka yang duduk di pemerintahan itu bukan lagi sebenarnya mikirkan bagaimana mensejahterakan rakyatnya, membuat rakyatnya itu jadi bebas dari ketakutan, bebas dari kelaparan, kemiskinan, apalah semua. Tapi atas nama rakyat itu mereka justru apa ya, tikung menikung untuk keuntungan mereka gitu loh. Jadi sekarang ini, jadi begini, waktu zaman Pak Harto itu, saya ingat sekali kalau kita bicara dengan, karena kan kita dari dulu, saya itu kan di lingkungan ekonom lah. Mertua saya Sarbini, itu SPRI, Pak Harto, seperti ekonomi, seperti segala macam. Ada Sahrir, ada Doro Jatun, ada di Anwar Nasution, semua tuh itulah menganggap mereka tuh kalau ketemu saya tuh tukar pikiran, karena saya dianggap berani ngelawan mereka gitu loh. Kalau Rizal ini junior saya gitu loh. Jadi Rizal Ramli apa tuh, itu sih. Jadi saya sama Rizal ini pernah sama-sama ke Amerika, ditodong sama negro kita. Jadi di bawah stasiun, Rizal masih bingung, saya cepat lari, dia lari karena dia kejar saya buang kameranya. Itu cerita dulu. Jadi maksud saya begini, waktu Orde Baru itu kembali, itu kan lisensi, yang kalau kita kaya itu 3 kan, government contract. Dapat government contract pasti kaya. Dari zaman Soekarno juga begitu. Udah itu kedua, dapat lisensi. Lisensi itu kalau sekarang konsesi tambang, hutan, zaman dulu hutan, belum ada tambang. Batu bara nggak ada harganya. Udah itu ketiga kredit. Dan government itu itulah editansi. Dan kalau paling hebat tiga-tiganya itu kita jadi punya kita gitu loh. Itu udah Lim Swee-lyong segala macam ceritanya gitu loh. Nah itu kan selesai dengan reformasi. Tapi yang terakhir ini saya lihat ya, makin hari, karena yang duduk ini bukan lagi orang-orang yang pemerintah ya, yang tapi udah langsung yang pedagangnya. Mereka memang betul-betul mengembalikan misalnya lisensi, kredit, segala macam itu, hukum semua mereka atur. Itu yang menurut saya, waktu saya mesti mikir,
apa yang kita bicarakan tahun ini, saya lihat, wah lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini saya baca lagi, itu persis katanya nanti seperti demokrasi ini juga terseok-seok jalannya gitu loh. Karena pasti ininya nggak akan bisa dilawan. Apanya? Dasarnya itu kan demokrasi, itu kan keadilan gitu loh, kesejahteraan. Jadi harus bagaimana supaya adil itu jangan ada konsentrasi yang lebih pada seseorang. Pasti ada lebihnya, karena kalau semua sama itu komunis, kita saya tolak juga. Tapi kalau terlalu terkonsentrasi semuanya, itu yang pasti nggak ada keadilan, pasti nggak ada demokrasi gitu loh. Nah, itu yang sedang terjadi pada kita. Makanya saya pikir yang pertama mesti punya juga ahlinya. Makanya saya undang di Tata sama si Timer. Timer ini Karo. Jadi mestinya timer bahasanya bahasa Inggrisnya. Jadi karena Karo ini Timer aja. Kalau Karo ini mantu saya Karo. Jadi kalau Karo ini kalau dia lahir lihat pestol lihat semeja namanya gitu loh. Kalau payah lah Karo ini. Tapi aku senang karena istri aku kawin sama Karo, karena perempuan Karo ini ngurusin anak. Jadi dalam hati saya cucu gue pasti selamat nih gitu loh. Ini jok-joknya. Jadi saya nggak berpanjang lebar, menurut saya ya, kita ada orang-orang yang ingin memperjuangkan dengan cara masing-masingnya. Dan saya kira moga-moga kita ini tulus ya. Seperti kemarin saya bilang sama Rizal segala macam itu. Kalau kita nggak punya lubang di hati kita lagi, lubang itu artinya keinginan yang jahat ya, pasti kita lebih rileks gitu loh. Lebih rileks kenapa? Kadang kita nggak mau apa-apa. Nggak tahu kalau saya Pak Tejo masih mau apa-apa, mau kawin lagi apa nggak tahu saya. Tapi kalau saya pasti enggak gitu Pak Tejo. Udah lewat semua, maksudnya bukan nggak pernah, udah lewat semua gitu loh. Jadi maksud saya, kita ini orang tua, saya udah 72 ya. Tapi saya merasa sebenarnya nggak sampai 72, tapi saya pikir-pikir enak juga jual-jual umur ini gitu loh. Saya pengen kalau bisa ubah KTP 82 lebih enak lagi, walaupun umur segini gitu loh. Jadi gertak-gertak orang lebih enak gitu loh. Lu berani sama orang tua lo, gua sumpahin lu jadi kodok gitu. Karena itu pengalaman saya dengan Pak Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin marahin Fani, Bibi. Fani itu kan kayak saudara saya lah. Fani bilang sama saya, "Man, masa Bang Ali ketemu saya depan orang saya dibentak-bentak, ya diginiin lah istilah gitu loh." Wah, begitu. Saya tanya sama Pak Ali kan, "Bang Ali, Fani marah tuh." Pak Ali ketawa. Si Fani berani marah sama gua, kualat dia katanya. Saya bilang sama Fani langsung takut. Bilang ya ampun katanya. Karena kalau nggak ada Fani, mereka waktu berontak itu nggak ditampung di perhubungan laut, nggak jadi orang dia gitu loh. Jadi mereka tuh dikeluarin 200 orang YPPR waktu itu. Pak Tejo belum masuk Akabri. Lebih banyak pengalaman saya Pak Tejo. Kalau senjata menang dia gitu loh. Jadi kalau cerita gitu kan, jadi dari situ saya banyak sekali belajar, apalagi saya di penjara itu kan sama Bandrio, sama Umar Dhani, semua tuh baik sama saya. Saya umur 23 tahun. Tahun 74 ke 24, jadi Pak Umar Dhani bilang sama anaknya, "Kamu lihat Hariman tuh, 24 tahun udah masuk penjara. Saya 42 tahun, dia rupanya masuk penjara umurnya 42. Jadi dia lebih hebat dari saya gitu loh." Tapi kalau saya tanya sama mereka selalu bilang, "Hariman, masa depan itu masa depan pada kalian gitu, pada anak muda. Bukan pada kami yang tua-tua ini." Jadi saya itu disayang sama Pak Bandrio, sama menteri-menteri waktu itulah. Dimana kalau Pak Bandrio tuh lihat, woi Cutat, lu lihat semua itu nggak nganggap gitu loh. Saya tanya, dia bilang nggak, yang muda. Makanya saya juga sayang sama anak muda. Anak muda saya hormati. Kalau yang tua-tua sedikit kurang ajar, gue bilang kentut lah ini orang nih. Lu tinggal matinya aja, lu sok jago lagi gitu loh. Jadi saya begitu. Karena itu saya dapat bukan dari buku, dari ketemu orang-orang itu gitu loh. Makanya saya bilang sama anak-anak muda, kalau kalian tuh memang punya niat baik, pasti kalian sampai. Nggak tahu sampai naik tangga 10, mungkin sampai 5. Tapi kalau kalian punya niat jelek, pasti celaka lah gitu loh. Makanya hari ini saya senang sekali ada Timer, ada Tata. Moga-moga kalian ini, beginilah. Saya dinasihati dulu sama yang tua-tua, "Hariman, kamu mesti berjuang gini. Sekarang saya ngulangin itu kan malu gua gitu loh. Karena saya nggak juga bisa sampai pada masyarakat kita udah bebas, udah sekarang semua kembali kayak zaman dulu lah. Urusan sama polisi susah, urusan sama
kerja susah, ke dokter, ke semua rumah sakit susah. Jadi apa? Kita growth, tumbuh tapi nggak ada change, nggak ada. Ya, kayak anak bayi jadi gendut tapi ya otaknya tetap bodoh gitu loh. Itu yang saya anggap. Karena itu moga-moga kita setiap tahun saya ulangi, bukan kita mau nostalgia semata-mata, walaupun ini juga penting nostalgia dan ini. Tapi sebenarnya kita untuk mengingatkan kita kembali bahwa ada yang kita mesti perjuangkan gitu setiap tahun itu, walaupun kecil-kecilan. Kalau kita nggak ada, kalau percayalah kalau kita masih ada itu kayak jaga bara api, moga-moga kalau ada yang mau nyala, ada kita nyalanya lebih cepat daripada kalau nggak ada gitu loh. Itu aja, terima kasih. Salam.